Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat 221. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala abdum mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman jauh lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya, laki-laki yang beriman jauh lebih baik dibandingkan laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga. Dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang beberapa larangan-larangan dalam pernikahan. Di antaranya ayat ini menjelaskan kepada kita tidak boleh seorang mukmin atau mukminah menikahi laki-laki atau perempuan yang musyrik. Kalimat musyrik dalam ayat ini memiliki makna umum, artinya siapa saja selain daripada Islam yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik Hindu, baik Buddha, bahkan sekalipun orang Nasrani ataupun orang Yahudi yang secara Islam dibolehkan menikahi dengan wanita mereka, kalau mereka melakukan kesyirikan maka tetap dilarang. Jadi siapapun selain daripada Islam yang melakukan kesyirikan, baik Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha atau agama apapun, kalau mereka melakukan kesyirikan tetap haram menikahi mereka. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu sampai mengatakan, tidak ada kesyirikan yang lebih besar dibandingkan orang yang mengatakan Isa adalah putra Allah. Tidak ada kesyirikan terbesar di dunia ini, kata Ibnu Umar, melainkan orang yang mengatakan Al-Masih Ibnullah.
Dan ayat ini juga memberikan pilihan. Seandainya harus memilih antara seorang musyrik dan dia orang merdeka dengan seorang mukmin dan dia hamba sahaya, maka hamba sahaya seorang mukmin jauh lebih baik dibandingkan orang merdeka, walaupun mereka di atas, kalau seandainya mereka di atas kesyirikan. Pada dalam Islam kita tahu bahwa menikahi seorang budak itu dilarang kecuali dengan dua syarat. Menikahi seorang budak itu dilarang kecuali harus memenuhi dua syarat. Pertama, tidak ada kesanggupan untuk menikahi orang merdeka, dan dia takut kalau seandainya dia terjerumus kepada zina, tapi mau menikahi orang merdeka tidak sanggup. Dan yang kedua, dia tidak memiliki mahar, tidak sanggup membayar mahar, terpaksa akhirnya menikahi seorang budak wanita. Artinya kalau dua syarat ini seseorang bisa memenuhi, dia sanggup menikahi wanita merdeka, di sisi lain juga dia sanggup menyediakan mahar, maka dia tidak boleh menikah dengan hamba sahaya. Tetap dia harus memilih orang merdeka. Tetapi masalahnya kalau seandainya dibanding-bandingkan, ada dua orang, yang satu merdeka tapi dia musyrik, yang satu budak tapi dia mukmin, maka tentu seorang budak mukmin jauh lebih baik dibandingkan orang merdeka yang musyrik. Karena bahayanya besar kalau menikahi orang merdeka dan dia di atas kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayatnya, ulaika yad'una ilan nar, karena mereka pasti akan mengajak ke neraka, sementara Allah Subhanahu wa taala mengajak ke surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meski demikian bahwa ada ayat lain yang mengecualikan ayat ini. Ada ayat lain yang mengecualikan ayat ini, yaitu surah Al-Maidah ayat 5. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Hari ini dihalalkan kepada kalian sesuatu yang baik-baik. Makanan orang-orang yang diberikan kitab, artinya makanan Yahudi dan Nasrani, halal bagi kalian. Maksudnya adalah sembelihannya. Begitu juga makanan kalian halal bagi mereka. Dan wanita-wanita muhsanat, wanita-wanita baik dari kalangan wanita-wanita mukmin, dan wanita-wanita yang baik dari kalangan ahli kitab, maka itu halal dinikahi oleh kalian. Artinya secara umum orang musyrik ini dihukumi kafir. Mereka adalah orang-orang kafir. Tetapi tidak semua orang-orang kafir itu yang mereka berdiri di atas kesyirikan, tidak semua dilarang untuk dinikahi. Ada wanita-wanita ahli kitab, mereka boleh dinikahi. Walaupun kita tahu bahwa Yahudi dan Nasrani itu bagi kita mereka orang-orang kafir, selain Islam itu kafir. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala mengecualikan bahwa ahli kitab itu boleh dinikahi, maksudnya wanita-wanita mereka, bukan laki-lakinya.
wanitanya. Kalau laki-lakinya tidak boleh. Yang boleh dinikahi dari Yahudi ataupun Nasrani itu adalah wanita-wanitanya. Itu pun ada dua syarat. Boleh menikahi wanita dari ahli kitab itu harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, wanita yang akan dinikahi itu harus berpegang teguh dengan agamanya, beriman dengan kitab dan rasulnya. Kalau dia Yahudi, beriman dengan Taurat dan beriman dengan Musa dan ajaran-ajarannya. Kalau dia Nasrani, dia harus beriman dengan Injil dan juga nabinya Isa dan ajaran-ajarannya. Kemudian yang kedua, wanita itu harus afifah. Afifah itu artinya harus bersih, harus terhormat. Bukan berarti wanita itu sama sekali tidak berzina. Mungkin dia pernah berzina, tetapi sudah bertobat. Maka wanita pezina kalau dia sudah bertobat, itu dianggap wanita suci. Dalam Islam, orang yang bertobat, yang dulunya mantan pezina tapi dia bertobat, maka Islam menganggap itu wanita baik-baik. Lah begitu juga orang-orang Nasrani atau Yahudi yang akan dinikahi itu harus wanita baik-baik, wanita terhormat, walaupun dulunya mantan pezinah tapi sudah bertobat, maka boleh dinikahi. Inilah dua syarat yang disebutkan para ulama bolehnya menikahi wanita ahli kitab itu. Pertama, dia berpegang teguh dengan agamanya, dia tidak sesat dengan agamanya. Yang kedua, dia wanita baik-baik, wanita yang sudah bertobat walaupun dia mantan seorang wanita pezina. Lah rinciannya adalah, kalau wanita itu adalah wanita yang berpegang teguh dengan agamanya dan beriman dengan Rasul yang diutus kepada mereka, artinya betul-betul berpegang dengan ajaran yang benar dari agamanya. Kalau menyimpang dalam agamanya, maka tetap tidak boleh menikahi dengan mereka. Makanya sebagian besar kalangan ulama salaf dan khalaf, mereka mengatakan bahwa kalau seandainya seorang Nasrani itu mengatakan Allah itu satu di antara tiga, ataupun orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala, atau Isa itu anak Allah, atau Isa itu satu di antara tiga Tuhan, dan begitu seterusnya, maka tetap haram menikahi mereka. Jadi walaupun secara umum menikahi Yahudi dan Nasrani itu boleh, tapi kalau sudah menyimpang dari keyakinan Yahudi dan Nasraninya, seperti Yahudi menganggap Uzair itu anak Allah, Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah, atau dia satu di antara tiga Tuhan, atau dia adalah Tuhan itu sendiri, maka tetap tidak dibolehkan, karena mereka sudah jatuh kepada kesyirikan dan masuk kepada ayat larangan ini. Jangan menikahi orang-orang musyrik, baik laki-lakinya atau perempuannya, karena bagaimanapun mereka akan mengajak kita ke neraka, sementara Allah mengajak kita ke surga. Tapi kalau seandainya ahli kitab ataupun Yahudi Nasrani ini betul-betul istiqamah dengan ajarannya, dan juga dia orang baik-baik, wanita-wanita yang menjaga kesuciannya, walaupun pernah berzina kemudian bertobat dan dia terus istiqamah di atas kesuciannya, kemudian kita menikahinya, tetap dalam Islam menikahi wanita muslim itu jauh lebih baik. Menikahi wanita muslimah itu jauh lebih baik, walaupun saya katakan tadi syarat menikahi ahli kitab sudah terpenuhi, tapi menikahi seorang wanita muslimah itu jauh lebih baik. Karena begini, kita tahu bahwa dalam Islam wanita itu dinikahi karena 4 perkara.
Nabi SAW mengatakan, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahikan 4 perkara. Limaliha, walinasabiha, walijamaliha, walidiniha. Fadfar bidzatid din taribat yada. Wanita itu dinikahi pertama karena nasabnya, kedua karena hartanya, ketiga karena kecantikannya, keempat karena agamanya. Maka nikahilah yang baik agamanya, engkau akan selamat. Jadi seseorang menikahi orang lain itu macam-macam tujuannya. Ada orang itu tertarik menikahi karena nasabnya. Oh, keluarganya anak bupati, keluarganya adalah keluarga bangsawan, keluarga orang kaya. Maka dia suka ingin menikahi, enggak peduli mau jelek mau cantik, pokoknya keluarganya orang kaya. Dan ini yang banyak. Seperti wanita-wanita menikahi bule-bule orang-orang kafir itu. Mereka enggak peduli apakah sudah kakek-kakek 2 hari lagi mau mati. Yang penting dia kaya. Jadi ada orang itu yang memilih kekayaan atau memilih nasab karena dia orang baik, ataupun karena ketampanan dan kecantikan. Lah terkadang sedikit sekali orang yang memilih seseorang itu karena agama. Umumnya manusia itu kalau menikahi karena 3 perkara. Entah nasabnya, entah hartanya, entah kecantikan dan ketampanannya. Dan sedikit sekali bicara tentang agama. Makanya ayat ini mengajarkan kepada kita, walaupun orang-orang musyrik itu nasabnya bagus, walaupun orang-orang musyrik itu cantik dan tampannya luar biasa, walaupun orang-orang musyrik itu kaya raya, jutawan triliunan hartanya, tapi dalam Islam tetap agama itu merupakan prioritas utama. Tetap hamba sahaya, walaupun dia miskin tidak punya nasab, walaupun dia miskin tidak cantik tidak tampan, jauh lebih baik karena dia seorang muslim, karena dia seorang muslimah. Jadi wanita muslimah juga sama, tidak ada yang sebanding kecuali laki-laki muslim. Dan wanita dan laki-laki muslim juga tidak ada yang sebanding dengan wanita yang muslimah, kecuali kalau terpaksa harus menikahi mereka. Kalau terpaksa harus menikahi mereka umpamanya, maka nikahilah dengan 2 syarat. Dia berpegang dengan agamanya, dan dia juga adalah wanita baik-baik, bukan wanita pezina, pelacur dan yang semacamnya. Lalu apa hikmahnya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala membolehkan menikahi ahli kitab? Hikmahnya adalah karena antara kita dengan ahli kitab itu banyak kesamaan dalam urusan agama. Beda dengan orang musyrik. Beda kita dengan Hindu, beda kita dengan Buddha, beda kita dengan agama-agama yang jelas-jelas mereka menyembah berhala. Beda. Islam banyak kemiripan dengan Yahudi, dan Islam banyak kemiripan dengan Nasrani. Kenapa? 2 hal. Satu, sama-sama punya kitab langit. Yahudi punya Taurat, Nasrani punya Injil, Islam punya Quran. Yang kedua, sama-sama punya nabi. Di mana Yahudi punya Isa, Nasrani punya Yahudi punya Musa, Nasrani punya Isa, dan Islam punya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang namanya ajaran langit dan utusan langit itu akan banyak kemiripan dan kesamaan. Sehingga ketika seorang laki-laki yang kokoh agamanya dengan Islam kemudian menikah dengan wanita ahli kitab, maka bisa kemudian meluruskan paham-paham keliru mereka, dan ada peluang untuk mereka menarik mereka masuk ke dalam Islam. Itu tujuannya. Karena banyaknya kesamaan dalam segi agama, dan laki-lakinya memang punya kecerdasan dalam Islam, sehingga bisa meluruskan keyakinan-keyakinan yang salah dalam keyakinan wanita-wanita ahli kitab itu. Mudah-mudahan bisa menarik mereka.
Makanya jangan sampai kemudian seorang laki-laki dari muslim menikahi dengan ahli kitab dan dia jahil dengan Islamnya. Jadi sebelum laki-laki itu menikahi dengan wanita ahli kitab, sebaiknya dia belajar Islam. Belajar Islam baik-baik, supaya ketika dia betul-betul menikah, dia bisa meluruskan agama istrinya dan berharap dia masuk berpindah kepada agama yang kita peluk, Islam. Itu hikmahnya kenapa Islam kemudian membolehkan menikahi ahli kitab. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian, maksudnya laki-laki muslim, wala tunkihu, janganlah kalian menikahkan musyrikat, menikah dengan musyrikat. Janganlah kalian menikah perempuan musyrik hingga mereka beriman. Jadi ini larangan kepada laki-laki. Wahai laki-laki muslim dimanapun kalian berada, wahai laki-laki yang beragama Islam dimanapun kalian berada, jangan menikahi wanita-wanita musyrik. Wanita musyrik, saya katakan tadi kalimat musyrik di sini alif lam lil istighraq, artinya umum. Agama apa saja kalau berdiri di atas kesyirikan, maka tidak dibolehkan untuk dinikahi, walaupun dia Yahudi, walaupun dia Nasrani. Kalau keyakinannya syirik, maka tidak boleh. Makanya harus ditanya kepada wanita ahli kitab yang akan dinikahi, bagaimana menurut anti tentang Isa bin Maryam. Kalau dia mengatakan, ya dalam keyakinan kami dia adalah anak Tuhan, gak boleh nikah. Kenapa? Agamanya musyrik, walaupun dia Nasrani ya KTP-nya. Tapi kalau dia mengatakan oh Isa adalah sama dengan Nabi, dia Rasul, artinya dia tidak meyakini bahwa Isa Tuhan, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kita menikahi karena dia meyakini dengan keyakinan tentang agamanya. Hatta yu'min, sampai dia beriman. Kalau dia sudah beriman, hilang kesyirikan, maka hilang pula larangan. Kalau dia sudah beriman wanita itu, tiba-tiba dia mu'alaf, masuk Islam, berarti tidak ada larangan lagi, hilang larangannya, boleh menikahinya karena dia seorang mukminah. Tetapi kalau seandainya dia tidak mau beriman, kekeh dengan agama kesyirikannya, maka Islam mengajarkan wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Maka seorang hamba sahaya mukminah, walaupun dalam Islam menikahi hamba sahaya harus ada dua syarat. Tapi kalau pilihannya yang satu wanita musyrik, yang satu hamba sahaya yang mukminah, ini masalahnya ada dua pilihan. Kalau sudah main pilihan, berarti syarat menikahi seorang hamba itu sudah tidak perlu lagi. Karena masalahnya ada dua pilihan di sini. Maka tentu hamba sahaya jauh lebih baik dibandingkan wanita yang musyrik. Asal hamba sahaya itu dia seorang wanita mukminah. Walau a'jabatkum, kata Allah, walaupun mereka sangat menarik hatimu. Boleh jadi seperti yang saya katakan tadi, menarik nasabnya, menarik hartanya, menarik kecantikannya, maka tetap dalam Islam itu ada rambu-rambu tidak boleh. Tetap hamba sahaya walaupun tidak punya nasab, tidak punya harta, dan tidak punya kecantikan, jauh lebih baik dalam Islam. Karena Rasul mengatakan fadfar biddatid din taribat yadak, ambil yang baik agamanya maka selamatlah hidupmu. Kemudian Allah mengatakan wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahkan wanita-wanita kalian dengan laki-laki musyrik. Ini khitabnya kepada siapa? Kepada para wali. Karena wanita tidak bisa menikah sendiri, lain dengan laki-laki, makanya ayatnya berbeda. Kalau tadi wala tankihul musyrikat, ini wala tungkih. Khitabnya kepada para wali. Hei wali-wali, bagi wanita-wanita,
Jangan kalian menikahkan anak-anak putri kalian dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Ingat, seorang wali tidak boleh memaksakan anaknya. Memaksakan anaknya yang tidak suka dengan pilihannya kemudian dijodohkan, maka tidak sah pernikahannya. Apalagi kemudian yang dijodohkan itu adalah seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia muslim zahirnya. Seperti mamanya jelas-jelas dia dukun gitu, dan prakteknya sudah masyhur di mana-mana, memang dia dukun, dan kita sudah tahu dia dukun. Jangan menikahkan anak kita dengan dukun, walaupun dia KTP-nya Islam maksudnya kan, karena bagaimanapun praktik perdukunan itu kesyirikan. Apalagi orang-orang yang di luar daripada Islam yang sudah jelas-jelas mereka beragama wasani, memang menyembah berhala. Sekalipun KTP-nya Islam, kalau praktiknya perdukunan atau kesyirikan dan kita memastikan memang dia di atas kesyirikan, maka jangan nikahkan anak putri kita dengan mereka. Anak putri kita dengan mereka. Wala abdu mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan seorang hamba, budak yang mukmin jauh lebih baik dibandingkan laki-laki merdeka yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Walaupun mungkin dia tampan, ganteng, kaya, mungkin dia seorang selebritas, atau mungkin dia orang terkenal, orang mulia di masyarakat. Kalau dia musyrik, tetap tidak boleh. Dan Islam mengatakan hamba sahaya jauh lebih indah, jauh lebih baik selama dia seorang laki-laki mukmin, laki-laki muslim. Inilah bagaimana Islam mempertahankan agamanya. Karena kalau seandainya sembarangan nikahkan anak putri kita dengan orang yang bermasalah dengan agamanya, dikhawatirkan dia tidak selamat agamanya. Dan kalau tidak selamat agamanya, tidak akan bahagia hidupnya. Dan kalau tidak ada bahagia hidupnya, tidak akan berkah rumah tangganya, dan begitu seterusnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan soal pernikahan, dan Allah berikan alasan kenapa tidak boleh. Kenapa wanita-wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab? Kenapa laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita-wanita musyrik? Kenapa wanita-wanita muslimah juga tidak boleh menikahi dengan laki-laki musyrik? Di sini alasannya. Ulaika yad'una ilan nar. Karena mereka itu akan mengajak kepada neraka. Rumah tangga itu adalah kapal bahtera yang akan menuju kita ke sorga. Kalau memang nahkodanya itu masih lurus jalannya menuju sorga, naik di kapal itu. Tapi kalau nahkodanya kemudian memalingkan rute ke sorga ke neraka, bagusnya turun dari situ. Karena rumah tangga itu bukan tujuan tapi wasilah. Ingat, ibu, saya dan yang lainnya, berumah tangga itu untuk masuk sorga, bukan untuk bersenang-senang dalam rumah tangga. Karena di dunia ini tidak ada rumah tangga senang. Orang yang berumah tangga itu pasti banyak masalah. Kalau seandainya rumah tangga itu dijadikan tujuan utama hidup ibu akan sakit hati dibuatnya. Tapi kalau seandainya rumah tangga itu dijadikan wasilah sebagai bahtera menuju sorga, maka ibu akan menghadapi dengan lapang dada apapun masalahnya, karena tujuannya adalah mencari sorga. Tapi kalau sudah tidak dapat sorga dalam rumah tangga, bagus keluar dari rumah, cari rumah yang bisa mengarahkan ke sorga. Karena itu hanya sekedar wasilah, bukan tujuan. Makanya kenapa dalam Islam diatur soal rumah tangga ini. Jangan sampai rumah tangga ini mengarahkan ke neraka dengan menikahi orang-orang yang di atas kesyirikan. Yad'u ilal jannah. Ketika Allah melarang begini itu, tujuannya
agar kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala mudah masuk surga. Kadang suami mempengaruhi istri. Kalau seandainya beda agama, maka pengaruh dalam Islam saja orang yang istiqomah dengan orang sesat saja bahaya. Ingat kisah Imran ibn Khittan. Imran ibn Khittan dipuji akan kecerdasannya. Tiba-tiba Imran ibn Khittan ini tertarik dengan kecantikan anak dari pamannya. Tertarik dengan teman-temannya sudah menasihati jangan menikahi dia. Keluarganya adalah memiliki paham khawarij, paham yang sesat. Engkau akan tertarik anak putrinya, aku jamin aku akan seret mereka kepada akidah ahli sunnah. Aku akan pengaruhi mereka untuk kembali kepada ahli sunnah. Akhirnya karena dia terlampau cinta, bucin, terlampau cinta dengan istrinya, budak cinta. Akhirnya dia terseret, terkikis sedikit dengan pemimpin khawarij dan mati di atas khawarij. Bahkan dia memuji pembunuh Umar ibn al-Khattab, Abu Lu'lu'. Lihat bagaimana dalam rumah tangga saja suami istri bisa mempengaruhi. Makanya kenapa kemudian kebahagiaan suami kalau cinta dengan istri sedikit banyak akan ada kesenangan atau sebaliknya. Tapi bukannya dahulu ada seorang muadzin gitu. Dia naik ke atas menara. Kemudian azan di atas menara. Ada gentengnya. Ya masih adalah kalau ibu pernah ke daerah Baduy, itu rumah orang Arab kan petak aja pakai tanah. Kadang-kadang tengahnya ada lubangnya, karena memang mereka jarang hujan. Hujan setahun sekali gitu ya, sehingga ada ruangan yang lepas ke langit sana, ruang tengah biasanya, itu blong ke langit sana. Karena jarang hujan masalahnya kan. Dan itu juga untuk sirkulasi udara. Lah seorang muazzin ini dia azan, cuma rupanya dia melihat ada seorang biarawati yang sedang duduk di depan gereja, biarawati, dan selalu duduk di situ. Sehingga saat azan, pandangan laki-laki ini yang muazzin ini memandang wanita itu, karena setiap hari, bahkan sehari 5 kali azan di atas, ya 5 kali juga dia memandang wanita itu. Lama-lama wanita juga lama-lama kan karena hari-hari di situ melihat ada orang azan dipandang, akhirnya ketemulah pandangan si laki-laki dengan wanita itu. Karena keseringan akhirnya suka. Karena suka itulah kemudian sang muazzin ini ingin menikahi wanita ahli kitab itu, seorang biarawati. Kemudian ditolak sama orang tuanya, nggak boleh. Ya. Karena ditolak akhirnya cintanya tak tersampai. Kemudian dia sakit parah. Datanglah gurunya yang membimbing dia di masjid itu, menjenguk ke rumahnya. Kemudian dia bercerita bahwa dia suka dengan wanita Nasrani, tapi tidak kesampaian. Aku ingin menikahinya, tapi kemudian tidak bisa. Jatuh sakit, malas makan, malas tidur, malas ini, akhirnya sakit parah. Ngapain kamu memikirkan wanita itu? Bukankah di dunia wanita muslimah banyak? Kenapa engkau hanya melirik wanita itu saja? Inilah kadang-kadang bahaya cinta buta antar remaja ini. Kalau sudah tidak kesampaian, kalau di Batam terjun itu, tapi kamu sudah sakit parah seperti ini. Akhirnya dia mengatakan, nampaknya ajalku sudah dekat. Karena aku cinta dengan wanita itu. Kalau memang Allah tidak pertemukan aku di dunia, mudah-mudahan Allah pertemukan aku di sorga. Akhirnya meninggal dia. Sebelum meninggal, gurunya kaget. Jadi gurunya mengatakan, kenapa kau bisa mengatakan seperti itu? Dan bagaimana caranya kau berjumpa dengan dia di sorga? Kemudian dia mengatakan, amantu bidiniha wa taraktu bidini. Aku telah beriman dengan agamanya dan masuk kepada agama Nasrani ini. Kemudian sama-sama menjadi Nasrani, bisa masuk surga sama-sama.
Itu keyakinan anak muda ini. Kemudian mati. Setahun sementara dia tidak bisa apa-apa karena harus patuh dengan ajarannya. Kemudian wanita ini karena bersalah sakit juga dan hampir mati. Kemudian sang ustadz muazzin ini menjenguk wanita biarawati itu. Kemudian setelah berjumpa muazzin itu, sebenarnya aku juga suka dengan dia, tapi bagaimana pula keluargaku menghalangiku. Ya sudah, kalau memang aku tidak bisa berjumpa dengan dia di dunia, aku akan berjumpa dia dengan dia di sorga. Kata sang ustadz ini, bagaimana caranya? Dia mengatakan, aku telah beriman dengan agama dia dan aku tinggalkan agamaku. Terbalik-balik ya. Akhirnya wanita ini mati husnul khotimah, dia masuk Islam dan dia tinggalkan Nasraninya. Si laki-laki nggak akan ketemu. Itulah dari sini kita tahu kenapa Islam ini melarang tidak boleh menikahi ahli. Pengaruhnya berat. Lihat kisah ini. Kok jadi seperti ini jadinya? Ada pengaruh besar menikahi di luar daripada agama itu. Kalaupun tidak membahayakan dirinya, bisa membahayakan keturunannya. Kan betapa banyak ada artis itu yang nikah beda agama, akhirnya keluarganya kan jadi pecel dan gado-gado tuh. Yang satunya Nasrani ikut ibunya, yang satunya ikut bapaknya, nggak jelas akhirnya. Nah ini yang seperti ini dalam Islam itu sangat dijaga, karena Islam itu sangat menjaga keteguhan dalam agama. Baik ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah. Dan Allah mengajak ke sorga dan juga ampunan biiznih, dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah ingin menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran dari ayat yang kita bahas ini. Mengambil pelajaran bahwa mempertahankan agama itu jauh lebih baik. Karena hidup manusia itu bukan hanya di dunia saja, mengejar kesenangan dengan kecantikan, dengan syahwat saja, tapi ada kehidupan setelah kematian. Yang namanya nasab, yang namanya harta, yang namanya kecantikan itu ada batasnya. Tapi agama itu tidak ada batasnya. Justru agama itulah yang akan mempercantik, memperkaya, dan memperindah nasab. Makanya dari sini Allah Subhanahu wa taala ingin supaya orang yang membaca ayat ini mendapatkan pelajaran. Jangan serta-merta seseorang asal menikah. Sebenarnya dalam Islam, orang-orang yang dilarang untuk dinikahi bukan orang musyrik saja. Ya. Banyak di antaranya seorang wanita yang sudah ditalak 3 kali, tidak boleh nikah dengan suami yang mentalaknya sampai wanita itu menikahi laki-laki lainnya, kemudian diceraikannya dan ingin kembali ke suami yang pertamanya. Karena wanita yang sudah ditalak 3 kali tidak halal dinikahi sampai dia menikah dengan yang lainnya. Ataupun seorang laki-laki menikah dengan wanita pezina sampai dia bertobat. Karena Allah mengatakan dalam surah Nur ayat 3, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihna illa zanin aw musyrik. Laki-laki pezina tidak bisa menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik. Begitu juga sebaliknya, wanita pezina tidak boleh menikah dengan laki-laki kecuali dia juga pezina. Karena al-arwahu mujunudun mujannada. Ruhnya seorang mukmin itu harus berbaris dengan seragamnya. Biasanya kalau orang baik-baik menikah dengan orang baik. Dan biasanya kalau orang jahat juga akan suka dengan orang jahat. Tidak suka dengan orang baik-baik. Tabiat namanya. Ya. Ataupun dalam Islam tidak boleh seorang wanita menikahi dengan laki-laki kafir.
apakah dia ahli kitab atau dia musyrik. Pokoknya wanita itu wanita muslimah tidak sebanding kecuali dengan laki-laki muslim. Titik. Kalau perempuan nggak ada kompromi. Kalau laki-laki masih ada pengecualian, boleh menikah dengan ahli kitab dengan 2 syarat. Tapi kalau perempuan tidak boleh. Perempuan muslimah itu yang sebanding dengan dia hanya sesama muslim saja. Kemudian juga orang-orang yang tidak boleh dinikahi adalah tidak boleh menikahi seseorang dan dia sedang haji dalam posisi umrah, sedang ihram dalam posisi dia sedang haji ataupun umrah, tidak boleh menikah. Dia sedang pakai ihram, belum kelar haji umrahnya, nggak boleh menikah. Atau menikah dengan wanita yang belum selesai idahnya belum kelar, sudah menikah, maka tidak boleh. Kenapa? Karena man ista'jala qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya maka akan diharamkan selamanya. Kemudian juga tidak boleh menikahi seseorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah menikah, kecuali 2 syarat. Pertama, suaminya meninggal atau diceraikan suaminya dan selesai masa idahnya. Meninggal dan habis masa idahnya, berkabungnya, ataupun diceraikan dan habis masa idah talaknya. Kemudian juga tidak boleh menikahi seorang laki-laki dengan mengumpulkan lebih banyak dari 4 istri. Karena Islam itu hanya membatasi 4 istri saja. Lebih daripada itu haram, tidak boleh. Ataupun berpoligami dengan mengumpulkan seseorang dengan bibinya, atau mengumpulkan saudari dengan saudarinya, maka itu juga haram, tidak boleh dalam Islam. Ya. Kemudian juga tidak boleh seorang laki-laki menikahi pasangannya, atau mungkin sebaliknya, orang-orang yang sudah jelas-jelas gila, ya, tidak waras gitu ya. Karena bagaimanapun tujuan pernikahan itu disebutkan oleh para ulama, tentu pertama karena ingin supaya ada keturunan, dan keturunan itu harus baik. Nanti bapaknya gila, anaknya gila, maka itu penting memperbanyak keturunan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, tujuan nikah itu kan untuk menjaga kemaluan. Kalau menikahi orang gila, nanti hasrat dia untuk melampiaskan syahwatnya tidak terpenuhi, karena orang gila tidak pandai melayani. Kemudian juga tujuannya adalah merawat dan menjaga, baik suami ke istri atau sebaliknya. Kalau orang gila macam mana mau jaga? Yang ada dijagalah terus dia, disuapin terus dia, dan begitu seterusnya. Kemudian juga yang keempat, husulus sakan wal uns. Orang menikah itu kan supaya dapat ketenangan, supaya dapat ya kebahagiaan. Cemana mau bahagia dengan orang gila? Gak akan bahagia selamanya. Kemudian juga himayah lil mujtama. Dengan menikah ini supaya masyarakat juga ikut merasakan kebahagiaan kita. Kalau orang gila, bahkan orang gila ini kadang-kadang bisa membunuh orang kan, menyakiti orang dan begitu terus. Macam mana masyarakat kan bahagia dengan pernikahan kita yang ada diganggu dengan pasangan kita? Ya. Termasuk juga membangun rumah tangga itu untuk membangun keluarga besar, karena menikah itu bukan seorang suami istri saja, ada hubungan, tapi menghubungkan 2 keluarga, keluarga suami dan keluarga istri. Dan kalau seandainya gila, macam mana mau berhubungan dengan keluarga pasangannya? Intinya bahwa carilah menikah itu dengan yang baik-baik akalnya, yang waras akalnya, dan memiliki pengetahuan agama dan juga baik akhlaknya.
Wallahu alam, ini diantara keterangan dari surah Al-Baqarah ayat 221. Baik, sampai di sini kita buka tanya jawab, silakan. Bismillah, jazakallahu khairan Ustaz atas paparan ilmunya. Mudah-mudahan kami yang di sini bisa mendapat tambahan ilmu dari apa yang Ustaz sampaikan dan bisa kita sampaikan pula kepada keluarga kita di rumah. Abang, di sini ada sebuah pertanyaan. Pertanyaan pertama, Abang Ustaz, saya ingin bertanya, apakah syarat-syarat syar'i yang diperbolehkan seorang wanita itu mengajukan khulud atau minta cerai kepada suaminya? Syurut daripada al-khulu'. Iya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Jadi, kapan seorang wanita boleh menggugat cerai kepada suami? Ingat, cerai itu pada dasarnya di tangan suami. Istri tidak berhak untuk menceraikan suaminya. Tapi istri boleh menggugat dengan istilah gugat cerai, atau dalam istilah fikih disebut khul. Kapan seorang istri boleh menggugat suaminya untuk bercerai? Pertama, kalau seorang istri itu benci kepada akhlak suaminya. Jadi istri sangat membenci akhlak buruk suaminya, sehingga dengan akhlak buruknya maka dia tidak pernah bahagia. Mungkin suka menampar, suka mencaci, suka memaki, menghina, merendahkan, dan begitu seterusnya, ya. Artinya memang akhlaknya buruk, gak pernah menghargai istrinya. Macam mana mau hidup dengan seorang suami yang tidak pernah menghargai istrinya? Gak akan bahagia selama yang ada tertekan hatinya. Atau takut kalau seandainya si istri ini tidak bisa memberikan hak-hak dan kewajiban selama berumah tangga. Mungkin suaminya baik, ya, tapi dia tidak bisa berdaya. Mungkin dia sakit parah dan itu, ya, tidak tega dengan suaminya. Atau kadang-kadang ada juga alasannya karena malas melayani suami karena tertarik dengan laki-laki lain. Kan di zaman Rasul ada yang seperti ini, di mana ada seorang wanita, istri daripada Thabit ibn Qais al-Musyammas. Thabit ibn Qais al-Musyammas ini adalah juru bicara Nabi. Bayangkan, juru bicara Nabi. Masalahnya Thabit ibn Qais ini pertama orangnya pendek, tidak tampan, ya, kemudian juga suaranya besar karena memang juga juru bicara Nabi, gitu, ya, lantang suaranya, ya. Intinya tidak menarik sama sekali. Dan kalau berjalan dengan teman-temannya, umpamanya berjalan dengan 10 temannya, dia jelek sendiri. Jadi istrinya selalu memandang kalau suaminya berjalan dengan teman-temannya, selalu dibanding-bandingkan. Kenapa suamiku kok hitam sendiri, pendek sendiri, jelek sendiri, gitu, ya. Akhirnya menghayalkan bagaimana kalau suami saya itu yang di sampingnya, teman yang di sampingnya, teman yang di sampingnya. Lama-lama cintanya hilang. Ketika cintanya hilang, secara otomatis untuk pelayanan kepada suaminya berkurang, karena dilakukan dengan cara membayangkan laki-laki lain. Dari situlah dia datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak mencela suamiku dari segi agama. Sabit suamiku itu istiqomah. Masalahnya, aku takut aku tidak bisa memberikan hak selaku istri kepada suami. Aku ingin cerai. Jadi Rasul mengatakan tidak bisa, tunggu suamimu dulu. Panggillah Sabit. Sabit, istrimu minta cerai gimana? Oh, nggak mau saya.
Karena istrinya Thabit itu wanita tercantik. Mana saya kalau ceraikan dia, saya dapat dari mana lagi kan gitu. Tapi istrinya kekeh nggak mau cerai juga. Maka Rasul mengatakan, aturiddina hadiqatahu, maukah kau kembalikan mahar kebun yang luasnya Thabit kepada Thabit kembali? Kata istri, mau, saya kembalikan. Ya. Terjadilah cerai karena sudah dikembalikan maharnya dan di hadapan Nabi. Selang beberapa waktu setelah habis masa iddahnya, betul-betul dia menikah dengan laki-laki idamannya. Sesuai dengan kriterianya lah, putih, ganteng, tinggi, pokoknya sesuai dengan kriterianya. Tapi maaf, dia lemah di ranjang, tidak bisa melayani dan memuaskan istrinya di masalah hubungan suami istri. Tidak seperti Thabit walaupun jelek, tapi bisa memuaskan tuh bahasanya. Jadi terbayang, aduh kenapa dulu aku memilih orang hanya dari segi tampilan. Akhirnya ingin cerai lagi, ingin balik ke Thabit. Dia hanya melihat casingnya, tidak melihat tipe dalam handphonenya tuh. Jadi akhirnya dia buat ulah. Akhirnya cerai juga dengan suami yang kedua. Ingin kembali ke Thabit. Thabit sudah tak mau, nyesel dia seumur hidupmu. Terkadang yang kita anggap baik rupanya tidak baik. Begitulah terkadang Allah Subhanahu wa taala membuat takdir kepada manusia. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang yang kita anggap baik rupanya tak baik. Terkadang sesuatu yang kita anggap tak baik rupanya itulah yang paling baik. Nah itulah. Jadi kalau memang takut tidak bisa memberikan hak, maka tidak ada masalah. Tapi sebenarnya masalah cinta itu bisa dipupuk, karena kayak kita tahu bahwa sifat-sifat buruk itu kan menghilangkan cinta. Terkadang awalnya cinta sekali, tapi gara-gara kemudian akhlaknya buruk, suka menghina, suka mencaci, kan akhirnya hilang tuh perasaan cintanya. Udah hilang perasaan cinta kan akhirnya malas melayaninya. Kalau sudah seperti itu boleh khulu, karena kalau diteruskan makin banyak dosa nantinya, nggak bisa melayani hak kepada suaminya. Yang kedua, memiliki darurat yang besar. Memiliki darurat yang besar artinya kayaknya tidak mungkin deh dilanjutkan. Tidak bisa dilanjutkan. Ya tidak bisa dilanjutkan, ya mungkin suaminya tukang mabok. Habis dia kerja sebulan dapat duit mabok, judi itu. Sementara istrinya nggak pernah makan enak, ini enak, pakaian bagus, tempat tinggal sewa. Semana mau dilanjutkan rumah tangga kayak gini? Tidak bisa lagi. Ya. Ataupun kata ulama, kalau seandainya sang suami itu bukan hanya sekedar tidak bisa dilanjutkan karena maksiat-maksiat yang dilakukan di luar dan itu bisa membahayakan rumah tangganya. Juga kalau seandainya ada permusuhan antara keluarganya, jadi keluarganya itu sudah tidak menghargai. Banyak ibu menikah dengan si A laki-laki, keluarganya nggak menghargai ibu sama sekali. Sementara si suami ini karena dia merasa keluarganya dibela-bela, ini kan jadi tekanan tersendiri akhirnya. Dia mau berbuat baik sama keluarga suami tapi malah dihina, dilecehkan, sementara suami tidak membelanya. Harusnya kan suami minimalnya tengah-tengah lah. Dia harus membela istrinya juga, bela keluarga juga. Tapi ada seorang suami itu yang mati-matian bela keluarga. Seolah-olah apapun yang dilakukan keluarga kepada istrinya, mau benar mau salah, yang penting benar. Lah kalau yang seperti ini tidak bisa menghidupkan rumah tangga. Ataupun mungkin suaminya serong, suaminya ya mungkin dia selingkuh dan yang semacamnya, maka itu kembali kepada keputusan daripada sang istri. Tapi kalau dia mau sabar, tidak hulu dengan keburukan suami, dia mau sabar, maka itu jauh lebih baik sambil mendidik suami. Kalau dia mau sabar. Tapi kalau tidak sabar, maka dibolehkan dalam Islam untuk bercerai. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah menikahi wanita yang tidak bisa punya keturunan, sudah dioperasi angkat rahim?
Iya, alhamdulillah. Nabi SAW mengatakan tazawwajul walud wal wadud. Nikahilah wanita yang penyayang dengan suaminya dan yang bisa memberikan keturunan kepada suaminya. Ini perintah dari Nabi. Nikahilah wanita. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalimat perintah ini hukumnya wajib. Jadi al-amrul wujub, perintah itu dasarnya wajib. Kalau nikahi wanita, ya nikahi wanita yang seperti ini. Kalau nggak seperti ini, jangan menikah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa di sini lil istihbab, perintah ini dibawa kepada sunnah saja, lebih baik. Karena bagaimanapun kalau menikah dengan wanita yang banyak keturunan itu sesuai dengan tujuan pernikahan, memperbanyak keturunan supaya membanggakan Rasul kelak pada hari kiamat sebagai Rasul yang paling banyak umatnya. Makanya kalau ada seorang istri calon lah umpamanya kan, ada seorang A ingin menikahi si B, seorang wanita. Kemudian kata si A, kita kalau nikah kira-kira mau punya anak berapa? 10 boleh enggak? Nah, kata calonnya A, enggak mau punya anak. Nah, kalau udah kayak gitu ada penolakan, jangan dikawini. Kalau dia bilang enggak mau punya anak, berarti jelas-jelas dia menentang tujuan pernikahan. Tapi kalau alasannya yang lain, pamannya alasannya kalau awal jangan, tunggu dulu lah, kita kan masih ini masih itu dan lain sebagainya, dan alasannya masih masuk di akal, kayak faktor kesehatan, faktor penyakit dan begitu seterusnya, maka tetap menikah. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah diangkat rahimnya? Apakah boleh menikahi wanita? Hukum boleh menikah, tidak ada masalah menikahi wanita yang sudah diangkat rahimnya. Tapi bagaimanapun ada pilihan, cari wanita yang jelas subur. Dari mana kita tahu wanita itu subur atau tidak, apalagi belum dinikahi? Lihat saudaranya. Namanya wanita ini kan belum dinikahi sama kita. Cemana dia subur? Lihat kakaknya yang sudah nikah, berapa puluh anaknya. Lihat adik perempuan yang sudah menikah, berapa puluh anaknya. Dari situ kan kita bisa kelihatan. Lihat dari saudara-saudaranya, ya. Oh ini saudaranya belum punya anak, nikah dah 10 tahun. Oh yang adiknya apalagi 20 tahun tak punya anak. Ya. Nah, ini dipastikan akan nggak punya anak juga gitu. Maksudnya kalau ingin mengetahui subur tidaknya kan, mungkin kalau zaman dulu kan, kalau zaman sekarang kan enak, sudah ada dokter kandungan apa bisa tanya ya kondisi rahim. Tapi zaman dulu kan nggak ada alat-alat, sehingga hanya bisa melihat kepada keluarganya saja, adik atau kakaknya. Ya. Tapi pada dasarnya hukum menikah itu ya boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau baik-baikan, ya sebaiknya cari yang subur. Cari yang subur baru boleh dinikahi. Kalaupun tetap nikah, ya sah saja nikahnya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ini pertanyaannya begini. Apakah hukum nikah siri dalam Islam, dan apakah nikah siri kalau cerai sama nggak seperti nikah resmi? Jika istri ingin bercerai tapi suami tidak mau, tapi mereka tetap menikah siri, itu bagaimana Ustaz? Ya, alhamdulillah nikah siri dalam Islam itu sah-sah saja. Karena yang kita pahami nikah siri itu nikah tanpa catatan dari sipil, artinya tidak tercatat di KUA. Tapi kan nikah siri itu secara hukum Islam selama rukun syaratnya terpenuhi sah. Cuman susahnya nikah siri ketika cerai. Kalau nikah resmi kan enak, ada badan pengadilannya. Datang ke pengadilan, nanti diputuskan sama. Jadi tidak ribet. Tapi kalau nikah siri ini agak ribet, tapi bukan berarti tak bisa. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, boleh seseorang cerai. Bagaimana caranya nikah siri? Ya datang kepada tokoh agama, tokoh masyarakat. Mungkin kalau sekarang mungkin pimpinan pesantren, kiai, ustadz gitu ya, yang kondang, yang memang sudah jelas kredibel ilmunya, punya kemampuan. Maka boleh wanita yang atau suami istri yang nikah siri dan ingin bercerai, datangkan tokoh ini, tokoh masyarakat ini, tokoh agama ini. Kemudian nanti dia akan mendengar keluhan-keluhannya.
Karena kan pasti kan ketika menikahkan kan ada wali, ada saksi. Maka harus datang tuh wali dengan saksi. Nanti selaku tokoh masyarakat, tokoh agama, nanti kan melihat konteksnya. Apakah ini layak dilanjutkan atau diberhentikan dengan cara cerai. Kalau menurut mungkin Pak Ustadznya, Pak Kiainya memang menurut Islam ini kayaknya nggak bisa lagi. Kalau memang dia gugat cerai ya wajar. Ya, suaminya nggak ngasih nafkah, suaminya zalim dan begitu seterusnya, maka boleh rekomendasi daripada tokoh agama untuk memisahkan keduanya. Jadi kalau yang dikasih ingin cerai ya cari ya tokoh-tokoh di masyarakat, entah ketua yayasan, ketua pesantren, ketua pokoknya tokoh-tokoh agama, supaya mereka yang akan menghakimi. Karena kan kalau ke pemerintah dia nggak ada akses, mau aksesnya pakai apa? Surat kawin aja tak ada. Ya kata Syekh Utsaimin boleh dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan ibunya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Akan izin bertanya Ustaz, saya punya kawan, dia seorang wanita yang dia kabur meninggalkan suaminya dan anaknya selama bertahun-tahun. Kemarin dia bilang ke saya dia mau menikah, dan saya bilang ke dia kamu belum boleh menikah karena suamimu belum menceraikan kamu. Status kamu masih istri orang. Apakah perkataan saya ini benar Ustaz? Karena dia berdalih bahwa dia tidak menerima nafkah dari suaminya selama bertahun-tahun, dan dia menganggap bahwa dia sudah cerai dari suaminya. Ya benar, itu kata-kata itu belum cerai. Hanya karena tidak dinafkahi itu bukan berarti sudah dianggap cerai, tidak. Cerai itu kan kalimat talak dari suami. Itu definisi cerai itu adalah suami mengatakan saya ceraikan kamu, saya talak kamu, atau dengan ghairus sharih saya usir kamu tapi niatnya memang menceraikan. Nah, kalau tidak ada kata talak yang sharih atau ghairus sharih dengan niat cerai, maka belum cerai walaupun meninggalkan bertahun-tahun. Pertama dia berdosa. Sekarang akhirnya dua-duanya nggak berakal kan kalau pakai gitu kan. Suaminya nggak berakal karena nggak ngasih nafkah, dia nggak berakal karena dia pun kabur dari suaminya. Kan dua-duanya gila itu namanya. Dua-duanya punya kesalahan. Suaminya gila karena nggak mau ngasih nafkah, dia lebih gila lagi kabur dari suaminya. Harusnya kan nggak begitu. Kalau memang ketika rumah tangga suaminya nggak nafkahi, saat itulah dia cerai, minta cerai. Kenapa mesti kabur? Nah, kalau kabur kan akhirnya siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang berakal, siapa yang gila, kan akhirnya sama-sama akhirnya. Kamu juga salah, dia juga salah. Tapi kalau kamu tetap bertahan di sana, kamu tidak salah, dia yang salah kan gitu ya. Makanya tetap dianggap dia belum bercerai. Dia harus meminta surat cerai atau pernyataan cerai daripada suami. Ya kalau dia memang ada surat-surat kan bisa ke pengadilan. Kalau tidak ada ya seperti tadi, datangkan tokoh untuk menghakimi. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Bagaimana pasangan Nasrani yang dulunya dia beragama Nasrani, kemudian diberi hidayah dia masuk Islam, apakah setelah dia berdua masuk Islam mereka harus akad nikah ulang lagi Ustaz? Tidak perlu. Kalau sama-sama, hatta orang musyrik, hatta orang Hindu sekalian, Hindu, Buddha, suami istri dulunya Hindu, suami istri dulunya Buddha, tiba-tiba dua-duanya mu'alaf, nggak perlu kawin lagi. Nggak perlu kawin lagi, karena sudah dianggap dengan masuk Islamnya dianggap sah pernikahannya. Kenapa? Ada dalilnya. Ada. Salah satunya istri anak daripada Rasul namanya Zainab bintu Rasulillah. Zainab menikah dengan Abul As ibn Rabi. Dulu dua-duanya penyembah berhala. Tapi setelah Rasul SAW diangkat jadi nabi, putrinya Zainab masuk Islam. Tapi suaminya musyrik terus. Sampai ketangkap dua kali oleh pasukan Rasul, pertama di Badar, yang kedua ketika dia sedang menjalankan bisnis orang Quraisy ke Syam membawa kafilah dagang. Tapi karena dua kali ketangkap, kemudian dia melihat ada kebaikan dari Rasul dan para sahabat, dia mikir agama Islam jauh lebih baik. Akhirnya dia pun mengembalikan semua amanah orang musyrik, kemudian dia pulang ke Madinah, dia masuk Islam. Dan Rasul tidak menikahkan kembali antara Zainab dengan Abu Las ibn Rabi. Padahal dulunya sama-sama musyrik. Bahkan pernah yang satunya musyrik, satunya muslimah. Tapi ketika dua-duanya masuk Islam, tidak ada pernikahan baru. Tetap dianggap suami istri oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Ini terakhir Ustaz, pertanyaan terakhir.
Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bolehkah nikah tanpa restu orang tua, di mana calon mempelai laki-lakinya sudah memenuhi syarat syar'i, baik agamanya dan akhlaknya, tapi karena kurang mapan secara ekonomi, orang tuanya tidak mengizinkan pihak yang orang tua yang perempuan. Kemudian mereka berdua sepakat nikah keluar kota dan minta kepada KUA untuk menikahkan dengan wali hakim, dan ketika itu KUA setempat menikahkan mereka. Yang jadi pertanyaan, apakah pernikahan ini sah, Ustaz? Kalau tidak ada kedustaan, maka zahirnya sah-sah saja karena yang menikahkan kuah. Tapi takutnya tidak ada kejujuran di sini. Mungkin yang nikah lari ini dia berdusta, ceritanya beda kepada kuah setempat atau nipu data atau apa, akhirnya kuahnya menikahkan. Kuah tidak salah, tapi dia sudah menipu. Ya. Bagaimanapun pernikahan seperti ini tidak akan bahagia. Ini sebenarnya bukan menikah karena agama, dia sedang menikah karena hawa nafsu. Walaupun alasannya agamanya bukan, enggak, dia sedang menikah dengan hawa nafsu. Kenapa? Karena merasa sudah cinta. Cintalah yang menjadikan dia akhirnya nekat lari dari orang tua. Karena bagaimanapun sejahat-jahatnya orang tua, kalau dirayu itu pasti satu hari akan mengizinkan. Kenapa harus nikah lari? Apalagi lari betulan kan susah dikejar tuh. Artinya kan nikah-nikah yang seperti ini sebaiknya jangan dilakukan. Sebaiknya jangan dilakukan. Karena bagaimanapun nikah lewat kuah itu bagi yang tidak punya wali. Nabi SAW mengatakan, fasultanun waliyun man la waliyalah. KUA itu bisa menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Seperti apa perempuan yang tidak punya wali? Wanita mu'allaf, wanita masuk Islam, bapaknya kafir, semua paman-pamannya kafir, saudara-saudaranya kafir, dia aja yang masuk Islam, itu tidak punya wali namanya. Lah iya, boleh kuah sebagai walinya karena dia tak punya wali. Lah ini kan ada wali dia. Ada wali kan yang ini ada wali kan, cuman lari dari walinya kan. Ini bahaya. Pertama akan durhaka kepada orang tua. Pasti orang tua akan sakit hati. Pasti orang tua akan sakit. Tidak mungkin gak sakit hati. Dia sudah ini loh bahasanya, dia sudah melahirkan, kemudian juga mendidik dari kecil, remaja sampai dewasa. Itu kebaikan tidak bisa dibalas oleh seorang anak. Gak bisa dibalas oleh seorang anak kepada orang tua itu. Kenapa orang tua disakiti seperti itu? Kalaupun memang orang tua tidak setuju, kalaupun dia taat dengan orang tuanya tidak menikah, itu lebih baik cari jodoh yang lain yang disukai orang tuanya. Itu lebih berbakti. Makanya lihat orang-orang dulu tuh yang dijodoh-jodohkan orang tuanya. Banyak orang-orang bahagia kok. Walaupun dijodoh-jodohkan awalnya tidak suka karena orang tuanya, buktinya anaknya sampai 20. Ya kan? Lama-lama kan namanya cinta kan terjalin sendiri kok. Bahkan saya itu punya tetangga, udah tua orangnya, udah di Jawa Barat sana ya, udah di sekitar, saya pulang tahun berapa itu, udah tua sekali lah, mungkin istrinya itu 60-an lebih, suaminya ya sekitar 70-an lah, 70-an. Dia cerita si nenek ini, dulu nikah dijodohkan. Sebenarnya saya nggak suka dengan suami saya. Dia nggak suka dia sebenarnya. Tapi gimana, orang dulu memang begitu. Tapi anaknya banyak sukses-sukses. Ada yang jadi guru. Kalau di desa kan guru tuh sudah terhormat itu. Ada yang di kantor kecamatan. Pokoknya sukses sekali. Dan dia sendiri selama lama-lama di jalan dia, rupanya memang dia jodoh saya katanya. Itu orang awam ngomong kayak gitu kan. Kenapa orang yang sudah berilmu kok tidak mengikuti ilmunya, malah kemudian lari lebih daripada orang awam? Maka sebenarnya gaya-gaya seperti ini itu kan gaya-gaya koboi sebenarnya. Sebaiknya nggak usah dilakukan. Kalau memang orang tuanya nggak setuju, cari cara lain, melembutkan hatinya. Insya Allah segalak-galaknya orang tua pun, kalau memang anaknya memang mau kepada orang yang disukai itu, lama-lama lembut juga orang tua itu. Mintalah diketuk ke langit itu. Ini dia kan tergesa-gesa, belum berusaha udah lari.
Nah ini yang seperti ini sebaiknya jangan dilakukan. Adapun pernikahannya apakah sah atau tidak, ya selama rukun syaratnya, nikah itu kan lihat zahirnya. Kalau zahirnya rukun syaratnya terpenuhi, ya sah. Ya. Sama dengan orang sholat, rukun syaratnya terpenuhi, sah. Adapun dapat pahala atau tidak, ya itu urusan lain. Sama sah tidak, ya sah nikahnya. Apa dapat kebahagiaan dalam nikahnya kan Allahu a'lam, nggak tahu. Maka itu kembali ke, cuman saya memberikan nasihat jangan seperti itu. Dan kalau ada kebohongan di sini, ada khilah, dia membohongi KUA. Dan saya kira kita tahu bahwa kantor urusan agama, kalau mereka yang bukan oknum ya, maksudnya orang-orang yang memang bekerja di itu, dia akan melihat kasus. Karena orang-orang yang bekerja di KUA itu mereka hampir semua paham tentang kompilasi hukum Islam masalah pernikahan. Ya, apakah orang ini boleh dinikahkan atau orang enggak, punya wali atau enggak. Kalau mereka orang berkompeten, memang betul-betul ustadz, yang mereka akan tanya siapa walinya, akan ditelepon. Nah, kecuali dia bohong yang kawin itu. Nah, kalau bohong ya tanggung sendiri dosanya. Ya, bisa saja ketidaksah kalau dia memang membohongi seolah-olah mungkin bapaknya sudah meninggal, ini yang penting kawin, itu tidak sah. Karena itu khilah namanya, membohong. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang berikutnya Ustaz, sambungan dari yang tadi, kalau seandainya tidak sah, apakah dia ini sekarang ini harus menikah ulang Ustaz? Ya sebaiknya demikian. Sebaiknya kalau orang tuanya sudah redha, ya sebaiknya seperti itu. Karena bagaimanapun makanya didudukkan kasusnya dulu waktu menikah itu dengan KUA, jujur saja. Kamu tidak membohongi KUA umpamanya kan. Nah, gimana dulu kok bisa KUA menyetujui, apa masalahnya? Nah, setelah tahu masalahnya, tanyakan ke ustadz yang memang paham tentang masalah hukum-hukum pernikahan. Nah, pernikahan yang seperti ini dengan alasan seperti ini sah atau tidak? Kalau kata ustadz ya sah, umpamanya karena orang tuanya dan wali-walinya mereka harusnya menikahkan tapi enggak mau menikahkan, kan wali itu tidak selamanya dia sah jadi wali. Ada waktunya wali itu tidak layak jadi wali. Kalau sudah memang memenuhi wali itu tidak layak jadi wali, maka KUA jadi walinya, itu sah-sah saja. Tapi kualifikasi tentang wali ini kemudian runtuh, akan kita harus cari alasan. Dan itu ditanyakan kepada orang yang bersangkutan. Apakah kemudian sudah pantas walinya runtuh, tidak layak menjadi wali sehingga harus ke KUA? Karena kan wali dalam keluarga bukan orang tua saja, ada paman, ada saudara kandung, ya yang laki-laki, yang penting dari pihak bapak bukan dari pihak ibu. Jadi kan wali bukan hanya orang tua saja. Kalau memang orang tua tidak setuju kan bisa ke pamannya. Kalau paman-paman dari pihak bapak nggak mau, lihat saudara-saudara laki-lakinya. Nggak bisa langsung ini bapak nggak mau akhirnya langsung ke KUA, ya nggak bisa. Karena KUA ini itu sudah jalur terakhir itu. Tetap pernikahan itu hubungan keluarga. Maka didudukan dulu masalahnya, seharusnya dipenggal dulu. Kalau memang dulu ceritanya memang sampai ke tidak sah, ya sebaiknya kawin lagi. Tapi kalau sudah didudukan masalahnya dan dianggap sah, ya tidak perlu kawin lagi. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam.